Baik, saya ke Pak Nurlete. Pak Nurlete, ini mungkin bisa dicocokkan data-datanya ya agar bisa tepat nih. PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa memiliki sertifikat HGB di pesisir Tangerang. Apakah ini mencakup seluruh pagar laut 30,16 km yang merupakan ini adalah PT-PT di bawah Sedayu? Iya, baik. Terima kasih, Mas. Jadi yang pertama dari pihak Agung Sedayu Group sudah menjelaskan berkali-kali di publik bahwa terkait dengan 263 SHGB dan 17 SHM itu hanya ada pada satu kecamatan saja lokusnya. Sementara kita ketahui bersama bahwa pagar laut yang hari ini telah dibangun dan sudah dibongkar itu panjangnya adalah 30 km dan melintasi 6 kecamatan dan 16 desa. Jadi tidak benar kalau ada persepsi atau perspektif publik yang terlalu jauh menyatakan bahwa SHGB dan SHM oleh dua anak perusahaan ASG itu semua di 30 km pagar tersebut. Itu tidak benar. Yang kedua, saya perlu menegaskan bahwa dari pihak Agung Sedayu Group pada prinsipnya itu mendukung upaya investigasi, validasi, kemudian pengkajian secara transparansi dan objektif untuk mengungkapkan dalang di balik pagar laut itu, siapa yang membuat, sehingga kita bisa mengetahui apa motifnya. Dan tentu kami dari pihak Agung Sedayu Group itu tidak tahu menahu dan tidak terlibat untuk membangun yang namanya pagar laut tersebut. Yang ketiga, perlu saya menegaskan bahwa kalau kita bicara SHGB dan SHM, maka kalau kita membaca rumusan norma pasal 36 sebagaimana termaktub secara eksplisit dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, itu menyebutkan bahwa tanah yang dapat diberikan untuk SHGB yaitu 3 jenis tanah, yaitu tanah negara, yang kedua tanah hak pengelolaan, yang ketiga adalah tanah hak milik. Nah, kita mengacu pada rumusan norma yang pasal 37 dan 38 menyebutkan bahwa SHGB di atas tanah negara itu perizinannya langsung diberikan oleh Menteri. Sementara SHGB yang diterbitkan di atas tanah hak pengelolaan itu diberikan oleh Menteri atas persetujuan dari pemegang hak pengelola dan hak atas tanah. Sementara SHGB di atas tanah hak milik itu dapat terjadi ketika pelepasan hak atau pemberian hak oleh pemegang hak di notaris atau pejabat pembuat akta tanah. Itu prosedur formalnya. Jadi sekali lagi, SHGB dan SHM yang diperoleh oleh dua anak perusahaan Agung Sedayu Group itu sesuai dengan prosedur formal yang berlaku dan peraturan perundangan. Misalnya mengacu pada Perda di Banten yang mengatur tentang RT/RW, bahwa tanah itu diklaim diatur dalam Perda itu sebagai dulu adalah tanah dan itu ada wilayah RT/RW-nya. Kemudian ada izin lokasi, kemudian ada persoalan pertimbangan teknis dari pihak pertanahan setempat. Ini sudah dilalui oleh pihak Agung Sedayu Group, sehingga legitimasi eksistensi dari SHGB dan SHM itu menurut saya adalah sah dan legal. Sah dan legal. Baik, saya garis bawahi di sana, sah dan legal. Pak Hosinuddin, prosedur formalnya sesuai dengan aturan undang-undang juga sudah ada izin lokasi. Bagaimana tanggapannya Pak Hosin? Ya, yang pertama saya kira kita sedih ya, negara sebesar ini jangankan kita mau tahu siapa sih dalang intelektual di balik pagar laut dan sertifikat. Aktor lapangan saja sudah 3 pekan kasus ini rame nggak tangkap-tangkap. Padahal kami sudah sounding lama ya, orang yang bertanggung jawab terhadap pagar laut itu di lapangan ada Mandor Mehmet yang mengerjakan proyek, kemudian ada Pengcun alias Gojali yang membayar proyek itu, kemudian ada Ali Hanafiah Lijaya, orangnya Aguan, ini orangnya Agung Sedayu. Yang di lapangan itu sudah terkenal itu kejahatannya dalam perampasan tanah baik di daratan. Sekarang terbongkarlah kejahatan geng daripada oligarki ini di laut begitu. Nah, sebenarnya kita harus pilah-pilah ya. Ada beberapa persoalan yang hari ini sedang kita diskusikan. Pertama terkait dengan besiking ya, terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan administratif dan sanksi yang berkaitan dengan administratif. Dari sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat yang punya kewenangan langsung terkait pagar laut dan juga sertifikat laut ini, tentu kita apresiasi lah. Baru Kementerian ATR BPN yang
sudah bekerja maksimal. Setidaknya dia sudah menjalankan 2 kewenangan sekaligus. Yang pertama kewenangan untuk membatalkan sertifikat di atas laut, walaupun ini masih persoalan ya. Persoalannya yang pertama, sorry sebentar, ada telepon masuk ini tadi. Baik. Persoalannya yang pertama adalah kenapa sih itu dilokalisir di desa Kohot saja, padahal ada 6 ya, ada 6 kecamatan, dan di desa Kohot saja tidak hanya desa Kohot yang dilewati pinggir laut. Kami punya informasi bahwa sertifikat-sertifikat yang diterbitkan di atas laut itu bukan hanya di desa Kohot begitu. Ada di desa-desa lainnya yang sana memiliki wilayah garis pantai dan laut, dan di atas pagar-pagar itu sebenarnya sudah ada desain besar, sana ada sertifikat yang ke depan desain daripada sertifikat itu akan dijadikan sarana untuk membangun industri properti, di mana kalau dulu judulnya itu adalah reklamasi, tapi ketika ada persoalan dengan reklamasi, mereka menggunakan pendekatan baru, yaitu dengan menggunakan pendekatan ini tanah seolah-olah korban abrasi yang kemudian perlu direstorasi. Dan ini adalah prakondisi untuk mensterilisasi laut guna kepentingan industri properti mereka. Kalau kita bicara analisis kepentingan, sangatlah tidak masuk akal kalau itu kerjaan nelayan. Dan sampai hari ini aneh, tidak ada yang bisa ditangkap ya untuk soal pagar saja. Nah, balik ke sertifikat. Yang kedua, kita bicara tentang tindak pidananya, dan pidana ini kan ada 2. KOR yang berkaitan dengan tipidum, tindak pidana umum, dan yang kedua KOR terkait tindak pidana khusus. Kita apresiasi tindak pidana khusus sudah dimulai dari Kejaksaan Agung RI yang memulai penyelidikan dengan melakukan permintaan dokumen kepada kepala desa Kohot Arsin gitu, yang tentu saja kita harapkan ini akan menjadi tindakan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana korupsi yang pasti ini melekat, karena saya bisa pastikan telah terjadi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara untuk kepentingan diri sendiri, korporasi, dan ini tentu saja ya berkaitan dengan korporasi yang mendapatkan manfaat dari laut yang kelak akan direstorasi menjadi daratan yang menjadi asas industri properti begitu. Saya sudah sebut ini kaitannya dengan oligarki, itu saya sebut Agung Sedayu yang punya proyek di 2, dan ini sudah menjadi materi muatan kami digugatkan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta. Ditahan dulu Pak Kosin. Yang kedua, tidak mengakuinya. Bagaimana Pak Kosin? Iya, justru kami melakukan proses mitigasi lapangan dan ditemukan modus operandi pencatutan nama-nama warga untuk dijadikan sertifikat, dan sertifikat itulah yang kemudian dijual belikan, dan layer-layer itu akhirnya sampai juga ke Agung Sedayu. Nah, hasil akhir daripada proses ya ilegal daripada sertifikasi tanah di laut ini akhirnya dikuasai oleh Agung Sedayu. Kalau kita bicara kejahatan, nih Agung Sedayu ini penerima hasil tanah kejahatan begitu dengan beberapa layer-layer, dan ini juga sudah kami sampaikan dalam berbagai forum. Saya contohkan begini ya. Jadi persoalan sertifikat ini tidak hanya di desa Kohot. Nah, saya khawatir ini hanya di lokalisir di Kohot. Baru saja saya tadi ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menyampaikan temuan dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo. Ada 17 warga desa yang dicatut namanya untuk permohonan pensertifikatan laut dengan dalih dulu laut itu adalah tambak dan budidaya laut lainnya. Dan saya mau kembali tadi ya, kalau klaimnya itu daratan kena abrasi. Ya, di Kohot itu ada kali namanya Cisadane. Dan di muara kali Cisadane itu yang terjadi bukan abrasi, sebaliknya ada penumpukan material lumpur tanah yang dibawa oleh sungai, dan itu jadi daratan. Baik Pak Kosin. Abrasi itu semuanya bohong aja itu. Dan saya bisa buktikan nanti dalam proses klarifikasi Pak Sandi. Ya, yang terjadi itu kejahatannya bukan hanya di laut, tapi juga di daratan. Bayangkan, di daratan itu ada 900 hektar, ya, atas nama 3 orang, yang satu Gojali, yang kedua itu namanya Freddy, yang ketiga Henry. Dan ini semua terkait dengan Agung Sedayu. Dan persoalan dengan Agung Sedayu itu sudah jadi rahasia umum. Baik, kami sudah mendapatkan poinnya Pak Kosin. Mungkin kita kasih waktu jawab kepada Pak Nurlete. Ya, baik. Jadi saya sarankan kepada saudara Ahmad, hendaknya sebagai politisi hukum harus memproduksi narasi yang objektif, tidak perlu sarankan saya lah, jawab saja narasi saya. Anda jangan menjadi provokator untuk kemudian mempropaganda dan memprovokasi publik. Kalau Anda punya fakta-fakta empiris, fakta yuridis, dan fakta fisik terkait dengan ilegal atau tidak ilegal, ya terkait dengan SHGB dan kemudian SHM itu, Anda ajukan saja ke pengadilan, karena pengadilan sudah kami ajukan, makanya kami sampaikan di bawah semua orang untuk mencari keadilan. Kalau belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang apa yang Anda ajukan sebagai upaya hukum itu, maka Anda jangan menjustis dan
memponis bahwa semua itu adalah ilegal dan tidak sah. Itu saya ingatkan kepada saudara Ahmad. Jadi jangan Anda hanya asal berbicara tanpa referensi yuridis. Saya ajarin Anda untuk menjelaskan tentang Mohon maaf, jangan ajarin saya, silakan sampaikan pandangan Anda ya. Perlu Saya menjelaskan juga kepada advokat. saudara Saya juga bahwa sudah kalau kita mengacu pengadilan. ya Saudara terhadap sampaikan saja peraturan kepada saudara. pemerintah Tidak perlu nomor mengajari saya 18 sebagai tahun advokat. 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan Formilnya silakan Anda sampaikan, tapi Anda tidak perlu mengajari saya. Silakan sampaikan pandangan Anda. Ini forum untuk menyampaikan pandangan, ya, atas bukan mengajari tanah sesama advokat. di atas negara, tanah hak pengelolaan dan tanah hak milik, ya, selanjutnya wajib didaftarkan di pertanahan. Dan perlu saudara ingat bahwa Badan Pertanahan itu adalah instansi vertikal kementerian di tingkat kabupaten. Jadi Anda itu jangan mendikte kerja-kerja negara dalam melakukan penyelidikan dan investigasi yang sifatnya adalah transparansi dan objektif. Anda jangan menjadi hakim jalanan untuk memponis dan menjustis semua persoalan ini adalah kejahatan dan tidak benar. Silakan Anda punya bukti-bukti yuridis, bukti empiris maupun bukti fisik lainnya, ajukan ke pengadilan. Jadi kita akan uji, sama halnya sebagaimana saudara dulu pernah membela, Anda punya klien yang mengklaim punya kepemilikan tanah di Agung Sedayu Group, yaitu adalah Budiarjo dan istri Nurlela. Kan pada fakta empiris, hakim memponis dan memutuskan mereka bersalah dan sudah dipenjarakan. Itu artinya bahwa Jangan memperlebar persoalan Budiarjo. Baik. Saudara fokus saja pagar laut. Pak Nurlete, kita ke kasus mengenai pagar laut di pesisir Tangerang dulu, Pak. Silakan. Kita beri waktu kepada Pak Nurlete, silakan. Yang ketiga, Mohon maaf, dibatasi. Ini kita tentang sertifikat. Jangan diperluas dengan Budiarjo. Menegaskan lagi, ya, saudara, tolong dengar saya sampaikan dulu. Baik, Pak Jadi Nurlete, kalau kita kita membongkar bicara mafia tentang- sertifikat pagar laut dulu ya, Pak. Tentang pagar laut dulu, silakan Pak. Pak Nurlete dilanjutkan. Saya perlu tegaskan lagi, kalau kita menyimak penjelasan Pak Menteri Nusron, bahwa menyatakan kemungkinan besar tanah itu adalah jatuhnya tanah musnah. Kalau kita bicara tentang tanah musnah itu adalah tanah yang berubah bentuk asalnya karena peristiwa alam, sehingga tidak bisa diidentifikasi lagi, maka tidak bisa digunakan, dimanfaatkan, dan difungsikan sebagaimana mestinya. Tetapi perlu kita harus ketahui bersama, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan atas Menteri Agraria nomor 17 tahun 2021 tentang tata cara penetapan tanah musnah, pemerintah sebelum menetapkan tanah musnah itu sebagai tanah musnah untuk kepentingan umum memberikan peluang kepada pemegang hak pengelola dan hak milik untuk melakukan yang namanya rekonstruksi dan reklamasi. Nah, jadi tidak otomatis ketika tanah itu dikategori tanah musnah, itu otomatis tidak hangus atau tidak hilang. Yang berikut, yang terakhir saya perlu tegaskan, dan Sandi, bahwa mekanisme penetapan tanah musnah itu dilakukan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan di tingkat kabupaten, dan beliau harus membentuk yang namanya tim penelitian. Tim penelitian ini melakukan namanya verifikasi, validasi, investigasi, kemudian melakukan inventarisasi terhadap titik yang diduga adalah tanah musnah. Kemudian hasil daripada tim peneliti ini mereka membuat dalam bentuk yang namanya risalah tim penelitian, menyerahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, dan Kepala Kantor Pertanahan punya waktu paling lambat adalah 5 hari untuk membuat pengumuman. Setelah membuat pengumuman, para pemegang hak pengelola itu punya waktu adalah 14 hari untuk memasukkan yang namanya surat pernyataan apakah mereka bersedia tidak melakukan rekonstruksi dan ada surat pernyataan. Kami sudah mendapatkan poinnya. Baik, kita supaya lebih efektif Pak Nurlete ya, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Khosin. Artinya apabila syarat dan aturan tersebut sudah disahkan oleh pemerintah pada saat itu, berarti ini kan secara aturan legal. Dijawab setelah jeda. Pak Khosin dan juga Pak Nurlete, kita jeda terlebih dahulu. Membongkar mafia sertifikat pagar laut, siapa di balik ini semua? Kita lanjutkan dialog kita pemirsa. Saya kembali ke Bang Khosinuddin dan juga tadi sudah ada Pak Nurlete ya. Pak Khosinuddin, pertanyaan saya yang juga sempat disampaikan, ini juga ditanyakan dalam podcast yang ditanya kepada Pak Nono Sampono dari Sedayu, dan juga dijelaskan tadi barusan Pak Nurlete. Artinya kan sudah mengikuti aturan prosedur yang disampaikan pemerintah dan juga sudah mendapatkan sertifikatnya. Kalau begitu artinya ini legal dong? Baik, 263 SHGB di atas laut. Kemudian ada 17 SHM di atas laut. Terbukti kemudian ada 50
SHGB yang dibatalkan. Oke. Itu kan sebenarnya menjadi bukti yang paling mudah untuk mengindra bahwa segala hal yang sesuai dengan prosedur itu belum tentu legal. Terbukti ternyata apa-apa yang sudah dijalankan oleh BPN ternyata terbukti hari ini kan dibatalkan. Itu kan berarti ada kesalahan. Nah, saya tidak sedang bicara aspek prosedural, tapi kita bicara substansial gitu. Nah, saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan terkait pagar laut dan juga sertifikat. Dalam konteks hukum besiking ya, kita sudah apresiasi ya. Dari BPN sudah mengambil 2 tindakan sekaligus. Pertama, membatalkan produk mereka yang sudah terbukti cacat ya, dan itu memang menjadi kewenangan sesuai PP nomor 18 2021. BPN sepanjang belum 5 tahun bisa membatalkan sesuai dengan asas contrarius actus. Berbeda halnya kalau di atas 5 tahun. Yang kedua, terhadap pejabat yang terlibat sudah diambil sanksi administrasi. Walaupun kita tidak melihat sanksi itu sampai pemecatan dari ASN ya, hanya pembebasan tugasan sejumlah jabatan yang disandang oleh pihak-pihak yang disebut. Nah, cuman persoalannya dari sisi pidana, sampai hari ini kita belum mendengar ada satupun tersangka yang ditetapkan baik terkait pagar laut ataupun terkait sertifikat laut. Nah, dalam proses ya pembentukan sertifikat di atas laut itu sudah jelas ada dugaan kuat pasal 263 dan 266, yakni perbuatan pemalsuan dokumen dan memasukkan keterangan palsu dalam dokumen sehingga terbitlah sertifikat di atas laut. Dan kami juga tadi sampaikan, saya lanjutkan cerita saya, ke Kejaksaan Agung tentang adanya 17 warga yang dicatut namanya di Desa Meronjo. Mereka tidak pernah ngadu kepada kepala desa, tiba-tiba kepala desa mengajukan permohonan sertifikasi sejumlah lahan yang didalihkan itu dulu adalah tambak dan juga suatu usaha lainnya yang terkait dengan laut begitu, yang kemudian jadilah sertifikat laut. Nah, ini adalah modus operandi yang umum ya, terjadi pada proses sertifikasi laut dengan melakukan proses pemalsuan dan atau memasukkan keterangan palsu dalam dokumen dengan catut-mencatut dan sebagainya. Nah, sayangnya yang saya sayangkan adalah institusi Polri gitu loh. Institusi Polri kok sampai hari ini tidak ada tindakan yang diambil oleh Polri, padahal garda dalam penegakan hukum pidana adalah institusi Polri. Makanya saya kaitkan dengan apa yang dilakukan institusi Polri dengan Agung Sedayu, di mana belum lama ini kan kita tahu berita di 2023 Makobrimob itu dibangun di atas tanah yang diberikan Agung Sedayu, hibah begitu. Saya khawatir Pak Listio Sigit Prabowo itu ketimpangan jasa dari Agung Sedayu sehingga tidak bisa bertindak tegas untuk menetapkan satu saja tersangka, nggak bisa. Jangan sampai dalang intelektual ya, aktor lapangan saja. Dan saya sudah sebut, nah sekarang yang namanya Mandor Mehmet itu Bung, itu sudah nggak berhenti di rumah itu, lari itu, dia takut itu. Dan saya khawatir ya, proses yang terjadi ini bukan dalam rangka untuk menegakkan hukum, tapi sedang mempersiapkan strategi apa untuk menyelamatkan para penjahat ini, termasuk untuk menyelamatkan hasil kejahatan mereka. Contohnya, ya lokalisir terkait sertifikat laut ini saya khawatir hanya yang ditindak di kohort dari 263 hanya 50 saja. Sementara argumentasi yang lainnya kan kita tidak memeriksa secara langsung, terlepas otoritas itu tentu kita serahkan sepenuhnya kepada BPN. Cuman kita sebagai warga negara setelah tahu persoalan ini, rasanya kita butuh satu otoritas yang bisa kita percaya sehingga hasilnya nanti juga bisa legitimate di hadapan publik bahwa proses dan prosedur yang dilakukan dalam rangka mengungkap ini benar-benar akuntabel. Karena itu saya meminta agar negara hadir dengan membentuk tim yang bersama-sama untuk melakukan audit secara menyeluruh. Berarti baik Pak audit Husin, kinerja, audit keuangan, ingin lebih efektif. Tadi Anda beberapa kali menyampaikan nama begitu. Artinya tadi juga beberapa kali Anda menyinggung tentang Sedayu. Berarti sudah ketahuan siapa dalang di balik ini semua? Sudah tahu. Ujung-ujungnya kan saya sudah sebut tadi. Ada Ali Hanafiah Lijaya, itu orangnya Aguan. Ada Engcun atau Gojali, ada Mandor Mehmet, ada juga Lurah Kohot. Lurah Kohot sekarang lagi kabur itu. Takut dia diciduk dan saya khawatir Lurah Kohot ini yang jadi tumbal. Sementara yang lainnya nanti tidak diperiksa. Dan tadi saya mendapatkan informasi, petugas lapangan itu yang melakukan pengukuran di BPN itu sempat mengatakan kepada informan saya ya, Pak, tolong saya Pak, nggak tahu apa-apa. Dulu kami pernah Pak disuruh mengukur. Kami nggak percaya masa satu orang bisa punya puluhan hektar. Tapi kata atasan dia Pak, udahlah ukur aja, nggak usah banyak tanya. Nah ini sebenarnya ya, orang-orang yang terkait ini sedang nggak bisa tidur semua. Ini semuanya takut. Dan masing-masing sedang berusaha mencari penyebab terkait kasus ini. Begitu. Baik, saya kembali ke Pak Nurlete. Pak Nurlete, nama-nama disebut Pak Husin tadi benar-benar sangat spesifik. Tanggapannya Pak Nurlete? Ya, Bang Sandi, saya perlu sampaikan bahwa mestinya kita ini sebagai praktisi hukum harus
membangun satu bangunan argumentasi hukum yang objektif, rasional, dan ilmiah, dan Setuju. berdasarkan literatur hukum yang Harus sahih. objektif. Ya, harus tinjauan dari aspek yuridis normatif, bukan sekedar membangun narasi argumentum ad hominem sebagaimana disampaikan oleh saudara Ahmad. Saya melihat sejauh ini yang bersangkutan tampil di ruang publik itu hanya pandai bertopeng sosial, produksi narasi konfrontatif, manipulatif, provokatif, dan konfrontatif. Itu saudara itu yang hanya argumen untuk Pak Kosinudin, kita kasih waktu Pak Nurlete dulu, Pak. memantik simpati publik bahwa dia adalah pahlawan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam memperjuangkan konteks ini. Yang bersangkutan tidak memahami tentang yang namanya aturan yuridis normatif. Tadi saya sudah sebutkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan pendaftaran tanah, itu sudah jelas bahwa hak guna bangunan itu dibangun di atas 3 jenis tanah. Itu ada tanah negara yang langsung izinnya diberikan oleh menteri, hak pengelolaan yang izin langsung oleh menteri tapi lewat persetujuan pemegang hak pengelola. Dan ketiga adalah hak guna bangunan di atas tanah hak milik yang itu terjadi ketika pemberian hak atau terjadi pemberian hak itu dilakukan di bagian notaris. Jadi setelah itu harus didaftarkan di Badan Pertanahan, itu hukumnya wajib. Dan perlu ingat, BPN di tingkat kabupaten kota itu adalah instansi vertikal kementerian di tingkat kabupaten. Jadi kalau kita tidak mempercayai mereka, kita menduga bahwa ada manipulasi, ada skenario, ada kejahatan. Nah, kita ini siapa? Kita ini harus percaya kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu bukan hanya di tingkat kementerian. Kalau apa yang disampaikan oleh para kepala desa misalnya, bahwa masyarakat punya bukti alas hak berupa bukti giring, dan kemudian itu dibawa ke notaris untuk keluarlah akta, dan kemudian didaftarkan ke pertanahan, ini adalah prosedur formal. Kalaupun ada temuan di lapangan bahwa terjadi cacat administrasi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri, jadi saya tegaskan yang benar itu bahasanya adalah cacat administrasi. Nah, menurut peraturan itu dalam penjelasannya menyebutkan yang dimaksud dengan cacat administrasi itu adalah cacat yuridis, cacat substansi, cacat kewenangan, atau cacat formil. Jadi itu dipahami secara kumulatif, tidak parsial. Itu yang harus saya tegaskan. Yang berikut saya perlu sampaikan Mas Hadi, Ya. apa yang disampaikan Bung Ahmad tadi, kenapa saya katakan bahwa semua itu adalah hanya opini liar dan asumsi, bahkan beliau hanya berhalusinasi untuk menjustifikasi dan memponis semua ini ada kejahatan. Kan pengadilan yang kita mengetahui adalah ibu kota dari kerajaan hukum, tempat untuk semua orang mencari keadilan di sana. Nah, Anda punya bukti-bukti empiris, bukti yuridis, ataupun alat bukti lain yang mendukung, silakan saudara bawanya ke pengadilan. Kita akan uji di sana. Sama halnya seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Dulu Saudara Ahmad kan mengklaim bahwa ada kejahatan di ASG dan menyatakan bahwa Anda punya klien itu korban, yaitu Budiarjo dan istrinya Nurlela. Sekali lagi, baik Pak Nurlete, Pak Kosinudin, sepertinya baik, ditahan dulu Pak. Jadi saya bisa menyatakan bahwa saudara selama ini orientasinya bukan mencari kebenaran. Baik Pak Nurlete, sayang waktu kita terbatas Pak Nurlete, kami sudah mendapat poinnya. Sensasi saja. Ya, kami mendapat poinnya bahwa semua harus dibuktikan dalam persidangan, begitu ya Pak Nurlete ya. Dan Pak Kosinudin, baik. Bang Sandi, saya perlu tegaskan lagi ya, bahwa sekali lagi kerja-kerja pemerintah, baik itu organ-organ negara, kepolisian, kejaksaan, kemudian misalnya KKP, dan instansi-instansi vertikal maupun instansi teknis lainnya, kita ini berbangsa dan bernegara, tidak boleh sebagai warga negara. Baik, Pak. Itu menjadi hak terima kasih Pak Nurlete. Terima kasih Pak, sayang waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan di part kedua Pak nanti Pak. Terima kasih banyak sudah bergabung Pak. Baik, baik, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Nurlete dan Pak Kosinudin sudah bergabung di Sindo Prime. Nanti kita lanjutkan lagi di dialog selengkapnya Pak. Terima kasih Pak, selamat malam.